Bab 424 menghemat apapun untuk penyelamatan. Ketika mereka muncul di belakang Ye Yulin, semua insinyur jiwa tertegun. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan Duke Macan Putih dapat menggunakan teleportasi instan? Selain itu, tidak ada keterampilan teleportasi instan yang dikenal dengan kisaran seperti itu. Tentu saja, teleportasi instan tidak bisa menteleportasi seseorang sejauh ini, dan begitu juga Duke Macan Putih tidak memiliki keterampilan seperti itu. Namun, Huo Yuhao melakukannya. Lebih tepatnya berbicara, itu adalah Su Sanxi yang memiliki keterampilan seperti itu. Wang Qiwer pernah membawa Huo Yuhao ke hutan bintang besar Dou untuk mendapatkan keterampilan jiwa yang aneh. Huo Yuhao jarang menggunakan skill jiwa ini. Namun, itu bisa mengubah gelombang setiap kali digunakan. Keterampilan jiwa ini disebut duplikasi. Sebelum kultivasi spiritual Huo Yuhao mencapai tingkat tinggi, penggandaannya memiliki efek terbatas. Ada beberapa keterampilan jiwa yang kuat yang tidak bisa dia tiru. Namun, kekuatan rohaninya berada di ranah material konkret sekarang. Tidak peduli seberapa kuat jiwa bela diri itu, dia mampu menduplikasi semua keterampilan jiwanya. Tentu saja, kekuatan keterampilan jiwa yang dia tiru berhubungan dengan kultivasinya ketika dia melepaskannya. Sebelum meninggalkan kota Shrek, ia telah menemukan Su Sanxi dan menduplikasi keterampilan jiwa keempat yang dikembangkan Su Sanxi, pemindahan Xuanwu. Dari kejauhan, lawan atau rekannya bisa langsung bergeser di depannya. Itu bukan hanya perpindahan, itu lebih seperti pemanggilan. Skill seharusnya disebut pemanggilan Xuanwu. Bahkan, Huo Yuhao menggunakan dua keterampilan jiwa sekaligus. Keterampilan jiwa pertamanya adalah teleportasi instannya, keterampilan dari tulang jiwanya. Seketika, ia melintasi jarak 50 meter antara dia dan Starsky Douluo dan muncul di belakangnya. Dia tidak dibatasi oleh jarak ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya. Namun, jarak seperti itu tidak diragukan lagi lebih cocok untuk White Tiger Duke untuk melancarkan serangan. Setelah dia menggunakan teleportasi instannya, dia melepaskan pemanggilan Xuanwu-nya. Baik dia dan Dai Hao tiba-tiba muncul di belakang Starsky Douluo. Cahaya keunguan emas menyala, dan keterampilan jiwa ketiga yang terkait dengan Huo Yuhao juga mulai berlaku. Dia tidak membuka mata nasibnya sebelumnya untuk mengendalikan auranya, dan saat ini, mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia menggunakan shock spiritual normalnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao sudah memiliki budidaya 7 cincin. Seiring dengan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, shock spiritualnya bahkan dapat mempengaruhi seseorang sekuat Ye Yulin. Namun, Ye Yulin menunjukkan kekuatannya sebagai insinyur jiwa kelas 9. Ketika shock spiritual Huo Yuhao hendak menghubunginya, ikat kepala hitam tiba-tiba bersinar di dahinya. Pada ikat kepala ini adalah permata putih keperakan, yang hancur seketika. Saat dia bergerak sedikit, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Namun, dia tidak terlalu terluka oleh shock spiritual Huo Yuhao. Namun, penundaan sesaat ini masih cukup, karena dia tertunda tepat ketika Dai Hao sedang diteleportasi. White Tiger Duke sangat berpengalaman. Sementara dia terkejut dengan fakta bahwa dia tiba-tiba berada di belakang Ye Yulin, dia masih sangat membenci Starsky Douluo. Bagaimana dia menunjukkan belas kasihan? Coretan cahaya putih menyilaukan langsung bersinar di belakang Ye Yulin. Itu adalah keterampilan jiwa keenam White Tiger Duke, pembasmian White Tiger. Dia melepaskannya di Starsky Douluo saat dia berada di Martial Soul True Body-nya. Ye Yulin bahkan tidak bisa berbalik sekarang, tapi dia masih berhasil menamparkan tangan kanannya ke dadanya, dan sesuatu yang aneh terjadi. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung menyinari tubuhnya. Lampu keemasan ini seperti bintang di langit malam. Ketika serangan Dai Hao mendarat di tubuh Ye Yulin, bintik-bintik cahaya ini segera bergabung bersama dan membentuk jaring. Jaring cahaya ini memblokir serangan Dai Hao. Untuk Titlet Douluo,
Invincible Barriers tidak memiliki banyak efek lagi, karena ada batasan untuk kelas Invincible Barrier. Invincible Barrier terkuat yang ada saat ini hanya kelas 7, dan hanya bisa menahan satu serangan dari jenis serangan Titlet Douluo. Untuk seseorang dengan standar Ye Yulin, itu tidak menawarkan banyak perlindungan. Alat jiwa pelindung yang dimiliki dan baru saja dilepaskan Ye Yulin disebut Starsky Barrier. Itu adalah alat jiwa pertahanan terkuatnya di kelas 9. Tidak ada insinyur jiwa yang tidak peduli dengan pertahanan mereka sendiri. Mereka tahu tentang kesenjangan antara mereka dan tuan jiwa tingkat tinggi dalam hal kekuatan fisik. Ketika serangan habis-habisan Duke Harimau Putih bertabrakan dengan Starsky Barrier Ye Yulin memanfaatkan momentumnya untuk melepaskan jiwanya yang berdenyut dan memperlebar jarak antara dirinya dan Huo Yuhao dan Dai Hao. Namun, dia masih mengerang dan memuntahkan darah ketika dia dipukul. Huo Yuhao memiliki peluang fantastis dan langka di depannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Dengan adanya Starsky Douluo, mereka praktis tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Starsky Barrier milik Ye Yulin menyala, Huo Yuhao sudah mulai bergerak. Mata takdirnya terbuka, dan lingkaran cahaya aneh langsung mendarat di tubuh Starsky Douluo. Cincin jiwa keenam dari mata roh Huo Yuhao bersinar. Cincin jiwa mawar emas ini ditutupi oleh cahaya magis. Dia telah melepaskan salah satu dari dua keterampilan jiwa dari cincin jiwa ini yang diberikan Wang Qiwer padanya, Reaving Spiritual. Seketika, Ye Yulin merasa sedikit pusing. Ikat kepala yang telah dia ciptakan khusus untuk melawan serangan tipe spiritual tidak memiliki reaksi apapun. Salah satu dari 3 permata putih keperakan di ikat kepalanya sudah hancur, tetapi 2 permata lainnya tidak bereaksi saat ini. Perasaan krisis yang tak terlukiskan membuat Ye Yulin pucat saat ini. Reaksinya tepat sasaran. Cahaya dari alat jiwa tipe terbang dan pencuri jiwa langsung padam. Dia bahkan menyerahkan kendali atas 2 jarum ilahi Sun Moon di udara. Tubuhnya segera jatuh ke tanah, seolah-olah dia jatuh bebas. Setelah Huo Yuhao melepaskan spiritual reaving, ia mengikutinya dengan serangan shock spiritual habis-habisan. Boom, boom. 2 permata yang tersisa di dahi Ye Yulin langsung meledak. Ikat kepalanya, yang kira-kira sekuat alat jiwa kelas 8, benar-benar hancur pada saat ini. Bukan hanya itu, tetapi dia juga mengerang ketika darah mulai mengalir dari pori-porinya. Setelah diserang oleh reaving spiritual Huo Yuhao, pembelaannya terhadap serangan spiritual menjadi tidak berguna. Ini adalah serangan paling efektif yang bisa digunakan Huo Yuhao pada penguasa jiwa yang kuat dan insinyur jiwa. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa lawannya tidak siap untuk itu. Dai Hao ingin mengejar Ye Yulin, tapi dia segera dihentikan oleh Huo Yuhao. Cepat, naik ke langit dan mengendalikan jarum ilahi Sun Moon-nya. Dai Hao segera mengerti apa yang dia coba lakukan. Setelah ini, dia merasakan kekuatan spiritual yang menghubungkan dengannya. Segala sesuatu di sekitarnya disajikan secara mental melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Saat ini, hampir semua pengawal macan putih berhasil melarikan diri. Gelombang terakhir dari pengawal memasuki 12 pintu hitam sekarang. Dalam keadaan seperti itu, rencana pelarian mereka akan sempurna selama mereka berdua berhasil melarikan diri. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual Huo Yuhao, mereka berdua dengan cepat naik ke langit. Karena laut spiritual Starsky Douluo telah terluka, dan dia takut Duke Macan Putih akan mengejarnya, dia dengan cepat turun pada saat ini. Sudah terlambat baginya untuk menghentikan Huo Yuhao dan Dai Hao. Selain itu, sisa insinyur jiwa masih menyerang ke arah Dai Hao sebelumnya. Ketika mereka sadar kembali, mereka hanya berhasil memindahkan Dai Hao pada titik ini. Semuanya terjadi terlalu cepat. Melihat bahwa Huo Yuhao dan Dai Hao naik ke langit, seberkas cahaya melesat ke arah mereka berdua. Semua insinyur jiwa percaya bahwa mereka berdua berusaha melarikan diri. Sinar terdistorsi melintas di sekitar Huo Yuhao dan Dai Hao. Huo Yuhao menggunakan domain gangguan spiritualnya.
Dia sudah menunjukkan kekuatan domain interferensi spiritualnya sebelumnya. Bahkan Douluo berjudul pun tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba, sinar tidak bisa mengunci mereka dan tidak mengenai apapun. Area serangan efek. Ye Yulin berhasil menstabilkan tubuhnya pada saat ini dan terbang sekali lagi. Saat ini, dia terlihat sangat pucat, tetapi dia juga sangat marah. Dia telah mengalami serangan diam-diam. Tidak hanya alat jiwa kelas 8 dihancurkan, tetapi dia juga terluka parah. Pada saat ini, ia menderita sakit kepala yang membelah. Jika bukan karena ikat kepala kelas 8-nya, dia akan setengah mati. Dia memakai alat jiwa lain yang bertahan melawan kekuatan spiritual dan terbang lagi. Namun, Huo Yuhao dan Dai Hao memiliki awal yang jauh lebih baik. Ketika mereka terbang dengan kecepatan tercepat mereka sudah beringsut dekat dengan 2 jarum ilahi Sun Moon. Dai Hao telah menggunakan jarum ilahi Sun Moon sebelumnya. Secara alami, dia tahu bagaimana mengendalikannya, dan segera menggunakan jiwa dan kekuatan rohaninya untuk melengkapi hubungannya dengan salah satu dari 2 jarum ilahi Sun Moon. Selanjutnya, jarum ilahi Sun Moon yang telah dia gunakan sebelumnya diberikan kepadanya oleh Huo Yuhao. Sementara Huo Yuhao tidak cukup kuat untuk menggunakan alat jiwa kelas 9 ini di masa lalu, dia melakukan penelitian sebelumnya. Jadi dia juga tidak terbiasa dengan kontrolnya. Mereka berdua dengan cepat mengendalikan 2 jarum ilahi Sun Moon. Selain itu, kedua jarum ini telah diisi oleh Starsky Douluo sebelumnya. Ye Yulin, kamu juga bisa merasakan kekuatan jarum ilahi Sun Moon-mu. Kami akan menghancurkanmu, teriak Huo Yuhao. Ye Yulin hampir membasahi celananya. Dia telah menemukan 2 jarum ilahi Sun Moon ini dan memahami betapa kuatnya mereka. Starsky Barrier-nya bisa bertahan melawan serangan lain, tetapi ia pasti akan diuapkan dari muka bumi jika serangan 2 jarum ilahi Sun Moon menghantamnya. Seketika, dia turun lagi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, kelas 7 Invincible Barrier juga bangkit, dan garis-garis sinar jiwa defensif terus dilepaskan. Dia hanya memiliki 1 kehidupan. Dia tidak akan bertaruh dengan itu. Sama seperti Huo Yuhao berbicara, 2 jarum ilahi Sun Moon sudah dilepaskan. Namun, mereka tidak menembak ke arah Starsky Douluo. Dai Hao terkejut ketika Huo Yuhao berbicara. Ini karena jarum ilahi Sun Moon-nya diarahkan melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao, tetapi targetnya bukan Ye Yulin. 2 garis cahaya keemasan perak membentuk 2 sinar cahaya tipis di udara. Hal yang paling menakutkan tentang jarum ilahi Sun Moon adalah bahwa ia dapat memampatkan sejumlah besar energi menjadi gumpalan. Kekuatan destruktif dari seberkas cahaya tunggal yang dilepaskan oleh jarum ilahi Sun Moon sangat menakutkan. Dai Hao telah menahan 1 serangan hari ini, dan semua alat jiwanya yang hancur-hancur. Dia bahkan hangus. Saat ini, 2 jarum ilahi Sun Moon ditujukan pada 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya. Huo Yuhao telah berteriak sangat keras sebelumnya. Tentu, 2 insinyur jiwa kelas 9 ini mendengarnya. Namun, mendengarnya dan melihat apa yang sedang terjadi adalah 2 hal yang berbeda. Dari kelihatannya, kedua sinar cahaya itu akan menembak ke arah mereka. Kedua insinyur jiwa kelas 9 ini tidak bisa diganggu dengan citra mereka lagi. Keduanya berteriak, dan pelindung berwarna berbeda menyala liar. Itu lebih penting bagi mereka untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, tidak peduli biaya alat jiwa defensif yang harus mereka gunakan. 2 ledakan luar biasa bergema di langit. 2 matahari keemasan perak tampaknya telah menerangi langit. Cepat, lari! Huo Yuhao berteriak pada Dai Hao dan dengan cepat melepaskan imitasinya, yang menelan keduanya. Pada saat yang sama, mereka terbang secara diagonal ke bawah. Namun, mereka tidak terbang menuju 12 pintu hitam. Sementara imitasi Huo Yuhao bisa menyembunyikan mereka, mereka masih akan terungkap jika mereka diserang oleh area serangan efek. Huo Yuhao tidak mungkin mengambil risiko saat ini. 2 legiun insinyur jiwa telah mengejar mereka,
dan semua insinyur jiwa secara alami bisa mengetahui apa yang terjadi. Mereka juga memiliki banyak pengalaman dan secara instan melepaskan serangan efek menggunakan alat jiwa mereka. Daerah yang mereka cakup termasuk rute yang harus ditempuh Huo Yuhao dan Dai Hao untuk mencapai 12 pintu hitam. Jika pilihan Huo Yuhao sebelumnya salah, mereka tidak akan bisa melarikan diri dalam menghadapi rentetan serangan ini. Punggung Dai Hao berkeringat dingin saat dia melihat potongan cahaya turun dari langit. Saat ini, dia dan Huo Yuhao sedang terbang menuju 2 legiun insinyur jiwa, bertujuan untuk ruang di bawah mereka. Kadang-kadang, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Serangan karpet yang mereka lepaskan tentu tidak akan menargetkan wilayah tempat mereka berada. Ye Yulin telah naik ke langit lagi, dan 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya telah dipersiapkan dengan baik. Sebelum mereka memasuki Kekaisaran Luo Bintang kali ini, mereka telah membuat persiapan yang kaya, dan dengan demikian berhasil mempertahankan hidup mereka bahkan ketika menghadapi serangan dari 2 jarum ilahi Sun Moon. Apa yang membuat Ye Yulin pucat adalah bahwa Huo Yuhao tidak hanya memanfaatkan kekuatan jarum ilahi Sun Moon, tetapi juga menghilang bersama mereka saat ia dan Dai Hao menghilang. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Nilai mereka tidak dapat diukur dari segi uang. Selain itu, mereka adalah jarum Dewa Sun Moon yang memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Dia hanya memiliki 1 jarum ilahi Sun Moon yang tersisa bersamanya sekarang. Ke-12 pintu hitam dengan cepat menutup setelah pengawal harimau putih terakhir masuk. Semua insinyur jiwa sangat marah dan dibebankan ke-12 pintu hitam setelah mereka gagal menemukan Huo Yuhao dan Dai Hao. Namun, sangat disayangkan bahwa pintu-pintu ini yang berasal dari demiplan spektral Huo Yuhao bukan entitas nyata. Sinar jiwa dan peluru meriam tidak dapat masuk atau merusak pintu. Hanya makhluk hidup dan hantu yang bisa melintasi mereka. Pada saat insinyur jiwa mencapai pintu, mereka sudah menutup dan menghilang. Huo Yuhao sudah melarikan diri jauh, bersama dengan Dai Hao. Sudah terlambat bagi 2 legiun insinyur jiwa untuk menggunakan detektor termal dan alat jiwa pengawasan udara mereka. Detektor termal hanya dapat beroperasi dalam kisaran terbatas. Tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Huo Yuhao dan Dai Hao lagi. Huo Yuhao terengah-engah sekarang. Sementara dia hanya bertarung untuk waktu yang singkat sebelumnya, dia telah memasukkan semua yang dia miliki ke dalam pertarungan itu. Tidak hanya jiwa dan kekuatan rohaninya sangat terkuras, tetapi energinya juga dikeluarkan. Baik dia dan Dai Hao telah menghadapi banyak insinyur jiwa yang kuat sebelumnya. Jika mereka membuat satu kesalahan, mereka akan mati. Dai Hao meletakkan Sun Moon Divine Needle di alat jiwanya tipe penyimpanan dan berkata dengan tulus, "Terima kasih. Anda telah menyelamatkan saya sekali lagi." Dia sudah pasrah pada kenyataan bahwa dia akan mati hari ini, tetapi tidak menyangka orang ajaib ini muncul dan menyelamatkan bukan hanya bawahannya, tetapi dirinya juga. Dia tahu betapa berbahayanya sebelumnya. Saat ini, punggungnya masih dipenuhi keringat dingin. Namun, orang di depannya ini tidak peduli tentang hal lain dan menyelamatkannya. Selain itu, orang ini juga menunjukkan segala macam kemampuan aneh. Sepertinya dia akan muncul setiap kali dia dalam bahaya. Siapa sebenarnya dia? Huo Yuhao melirik Dai Hao, dan tatapan rumit melintas di matanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya terbang hampir 50 km sebelum Huo Yuhao memimpin Dai Hao ke daerah terpencil. White Tiger Duke, aku hanya akan bersamamu sampai di sini. Pengawal macan putih Anda telah dikirim ke dimensi lain. Saya akan memimpin mereka sekarang. Cepat, bawa mereka dan pergi. Saat dia berbicara, Huo Yuhao membacakan beberapa mantra dan sebuah pintu hitam terbuka. Hanya ada 1 pintu saat ini. Membuka 12 pintu sekaligus sangat menguras kekuatan jiwanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin pengawal macan putih melarikan diri secepat mungkin sebelumnya, dia tidak akan membuka banyak pintu.
Huo Yuhao telah memikirkan rencananya untuk menyelamatkan Duke Harimau Putih dalam waktu yang sangat singkat. Pertama, dia melepaskan spektral dur di lokasi yang jauh sebelum membuatnya tidak terlihat di udara. Pada saat yang sama, ia mengusir semua mayat hidup di pintu masuk spektral dur saat ia memasuki demiplan spektralnya. Mereka tidak akan mendekati pintu masuk sebentar. Dengan cara ini, pengawal macan putih tidak akan dengan mudah mengungkap rahasia demiplannya. Selanjutnya, dia kembali ke medan perang dan mengatakan kepada pengawal macan putih bahwa mereka bisa bergerak. Setelah itu, dia naik ke langit. Ketika dia datang dengan rencana ini, Huo Yuhao telah menyusunnya sesuai dengan perintah yang diberikan Duke Macan Putih. Kalau tidak akan ada begitu banyak kebetulan. Setelah ini, dia telah melepaskan semua kemampuan mata rohnya semaksimal mungkin. Ketika dia menyusun rencananya, Huo Yuhao jelas telah mendelegasikan dirinya peran. Perannya adalah untuk mengganggu, dan bukan untuk menyerang atau melawan. Dengan kekuatan individualnya, mustahil baginya untuk melawan begitu banyak insinyur jiwa. Pertempuran adalah cara yang pasti untuk mati. Dia hanya memiliki kesempatan dengan menggunakan keterampilan jiwa berjiwa spiritualnya untuk mengganggu lawan-lawannya. Memang, mereka sangat efektif di medan perang. Dia akhirnya menyelesaikan misi penyelamatannya, tugas yang hampir mustahil. Dia telah melakukan keajaiban. Apakah itu White Tiger Duke atau Starsky Douluo, mereka masih tidak dapat mengetahui identitas aslinya. White Tiger Duke mulai merobek ketika dia melihat pengawalnya White Tiger mengalir keluar dari pintu hitam. Jika bukan karena orang di depannya ini, semua saudara laki-lakinya akan mati di medan perang. Benefaktor, bisakah kamu membiarkan kami melihat penampilanmu yang sebenarnya? Anda telah menyelamatkan kami 2 kali. Saya harus membayar 2 bantuan ini. Di masa depan, saya akan membantu Anda memenuhi setiap permintaan yang Anda miliki kecuali mereka mengkhianati prinsip dan kepercayaan saya sendiri. Dai Hao tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini jika Huo Yuhao hanya menyelamatkannya. Namun, Huo Yuhao menyelamatkan nyawa dan pengawalnya pada 2 kesempatan yang berbeda. Mengingat apa yang telah dia lakukan, Dai Hao tidak bisa membantu tetapi membuat janji yang berat ini. Huo Yuhao sedikit terpana, dan menjawab, "Baiklah, ingat apa yang Anda katakan hari ini. Sedangkan untuk penampilan saya tidak akan mengungkapkannya. Anda akan melihatnya suatu hari nanti." Dai Hao tertegun sejenak. Dia memperhatikan sedikit kejutan dalam nada suara Huo Yuhao. Jangan bilang aku kenal pria ini. Namun, dia tidak memiliki kesan tentang pria ini, apakah itu dalam hal suaranya atau sosoknya. Segera, 1300 plus pengawal macan putih telah berjalan keluar dari spektral door dan berkumpul di sekitar Dai Hao. Huo Yuhao mengangguk pada Dai Hao dan berkata, "Ini tidak aman di sini. Insinyur jiwa itu bisa terbang. Saya perkirakan mereka akan segera mencari tempat ini. Cepat, mundur dan pasang pertahanan Anda. Benefaktor, mengapa kamu tidak mengikuti kami kembali ke kemah kami? Mengingat kemampuanmu." Huo Yuhao memotongnya dengan bangkit dan terbang ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia berasimilasi dengan kegelapan dan menghilang. Pengawal macan putih semua berlutut saat mereka menyaksikan Huo Yuhao pergi. Dia adalah dermawan mereka. Meskipun Duke Harimau Putih tidak berlutut, ada pandangan yang kuat tentang rasa terima kasih di matanya. Tubuh Huo Yuhao bergetar sedikit setelah terbang ke titik di mana Duke Harimau Putih dan yang lainnya tidak bisa melihatnya lagi. Kemudian, dia meludahkan seteguk darah ke syal hitam yang dia gunakan untuk menutupi wajahnya. Sayap kupu-kupu terbuka, dan dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Wajah Huo Yuhao sangat pucat saat dia menarik syal hitam ke bawah. Ada pandangan yang hilang di matanya dan dia bergumam, "Kenapa? Mengapa saya mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya? Bukankah aku seharusnya membencinya? Namun, saya merasa sangat lega setelah menyelamatkannya. Ini sebabnya." Fajar.
Matahari perlahan naik. Matahari terbit yang cerah adalah indikasi bahwa cuaca akan baik, dan cuaca yang baik selalu mengangkat semangat seseorang. Namun, hari ini adalah pengecualian. Meskipun cuacanya bagus, mereka yang berasal dari Kekaisaran Bintang Luo tidak dalam suasana hati yang baik. Pertahanan perbatasan barat mereka telah runtuh, dan berita tentang ini dengan cepat menyebar melalui berbagai saluran ke seluruh benua. Keluarga Kekaisaran Star Luo Empire terkejut. Ketika mereka mengirim militer mereka meminta bantuan dari Dowling dan Heavenly Soul Empires. Tidak ada yang menduga Kekaisaran Bulan Matahari untuk bergerak begitu cepat, dan bahkan datang dengan cara yang begitu ganas. Ketiga kerajaan mengharapkan kekuatan pertempuran Kekaisaran Sun Moon menjadi besar. Namun, mereka menemukan bahwa perkiraan mereka masih terlalu rendah ketika krisis yang mengerikan ini terjadi. Kekaisaran Sun Moon jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga. Pengaruh alat jiwa pada perang juga telah melampaui harapan mereka. Beberapa legiun insinyur jiwa bergabung bersama untuk meluncurkan serangan kilat, dan benar-benar membanjiri pasukan lapangan barat laut Star Luo Empire. Mengabaikan fakta bahwa mereka memiliki peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk membuka jalan bagi mereka masih berhasil menunjukkan kekuatan legiun insinyur jiwa. Tiba-tiba, seluruh benua gempar. Kekaisaran Sun Moon tidak melancarkan serangan apapun pada kekaisaran jiwa surgawi tetangganya, tetapi mengerahkan beberapa pasukan insinyur jiwa di perbatasan. Setelah mengetahui bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah menyerang Kekaisaran Luo Bintang, Kekaisaran Jiwa Surgawi mengerahkan Sekte Tubuh untuk memimpin sekelompok master jiwa yang kuat untuk meluncurkan serangan kejutan pada hari berikutnya. Namun, mereka dicegat oleh Gereja Roh Kudus. Mengingat jumlah tuan jiwa jahat yang kuat di Gereja Roh Kudus, serta kekuatan kemampuan jahat mereka, Sekte Tubuh dipaksa untuk kembali tanpa membuat kemajuan apapun. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin dikelilingi oleh pasukan insinyur jiwa, yang akan membuat mereka sulit untuk melarikan diri. Di sisi lain, di perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo, militer Kekaisaran Matahari Bulan telah masuk ke wilayah Kekaisaran Bintang Luo melalui celah besar yang mereka buat. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi dengan cepat mengambil kendali atas beberapa benteng yang dimiliki oleh tentara lapangan Northwestern di perbatasan. Mereka mengkonsolidasikan keuntungan dan kekuatan mereka di perbatasan. Meski begitu, semua orang tahu bahwa mereka tidak akan berhenti menyerang. Sejak putra mahkota Kekaisaran Sun Moon Su Tianran naik tahta, 3 kerajaan lainnya di benua itu tahu bahwa perang ini tidak dapat dihindari. Namun, ada ledakan besar di kota Radiant Kekaisaran Sun Moon, menyebabkan Kekaisaran menderita kerugian besar. Para sandera yang mereka tawan juga dibebaskan. Menurut pendapat semua orang, Kekaisaran Matahari Bulan harus merendah untuk beberapa waktu. Namun, mereka membuat langkah mereka sebelum setengah tahun naik. Mereka tak tertahankan. Badai sedang mengguyur benua, dan perang untuk bertahan hidup dan kehancuran akan segera dimulai. Namun, Huo Yuhao masih kembali ke Imperial Radiant City malam itu. Ketika dia kembali, sudah hampir tengah malam. Namun, Dai Luoli dan Su Yun masih menunggunya. Meskipun mereka tidak tahu apa sebenarnya kultivasi Huo Yuhao, mereka tahu bahwa kemampuannya harus cukup baik, mengingat bahwa dia bisa sepenuhnya menekan mereka. Karena dia bisa menyelinap keluar untuk menjelajah, dia seharusnya bisa membawa kembali beberapa berita. Saat ini, militer Star Luo Empire telah menyegel semua informasi dengan sangat ketat, jadi tidak ada banyak berita yang bocor. Tang Dong, bagaimana? Dai Luoli dengan cepat naik dan bertanya kepada Huo Yuhao setelah melihatnya menyelinap melalui jendela dan berganti ke seragam militernya. Huo Yuhao menjawab, pertahanan garis depan memang telah jatuh. Namun, pasukan kami tampaknya telah berhasil mundur. Dari jauh, saya melihat bahwa bendera Duke Harimau Putih telah ditarik. Dia seharusnya baik-baik saja. Dia tentu saja tidak akan memberitahu Dai Luoli segalanya. Itu akan bertentangan dengan rencananya.
Setelah mendengar bahwa Duke Harimau Putih baik-baik saja, Dai Luoli menghela nafas lega. Sangat menyenangkan bahwa ayah saya baik-baik saja. Apakah Anda tahu di mana dia mundur? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, tapi aku yakin dia ada di wilayah kita. Mengenai kota tempat dia mundur, aku tidak yakin. Jangan memendam pikiran untuk menemukannya sekarang. Bagi Anda, hal yang harus Anda fokuskan adalah tampil baik di pertahanan Imperial Radiant City. Begitu musuh kita tiba, kita akan pergi keluar untuk membunuh mereka. White Tiger Duke tidak bisa merawatmu sekarang. Setelah Huo Yuhao menentukan apa yang ingin dia lakukan, Dai Luoli menjadi merah dan mengangguk. Dia menjawab, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Su Yun, yang berdiri di satu sisi tanpa mengeluarkan suara, tiba-tiba berdiri dan berkata, karena Duke Harimau Putih baik-baik saja, aku juga lega. Saya akan pergi dan mencari berita lain. Kalian berdua bisa istirahat dulu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar. Huo Yuhao langsung duduk bersila di tempat tidurnya dan memasuki meditasi mendalam. Baginya, itu malam yang menyenangkan. Kamar mereka sekarang telah dialokasikan untuk mereka oleh Su Yun. Su Yun tinggal tepat di samping mereka. Mereka berdua punya kamar sendiri. Meskipun mereka pengawal, ini sudah perlakuan yang sangat bagus. Ketika Huo Yuhao terbangun dari meditasinya yang dalam, itu sudah malam hari kedua. Dai Luoli tidak ada di kamar. Setelah dia makan, dia kembali ke tempat tidurnya dan duduk. Sementara itu mencukur dekat kemarin, dia berhasil mendapatkan pemahaman baru tentang kontrol kekuatan spiritualnya. Setelah mendapatkan Martial Soul True Body-nya, melepaskan keterampilan jiwanya melalui itu telah memberinya pengalaman berharga. Huo Yuhao menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan avatar untuk secara langsung melepaskan keterampilan jiwa yang kuat yang dimilikinya, mengingat kultivasinya. Namun, itu jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan beberapa keterampilan jiwa tipe tambahan. Misalnya, ia dapat menggunakan imitasi, domain interferensi spiritual, dan penggelapan massal. Seiring kultivasinya meningkat, kekuatan spiritualnya memberinya kemampuan yang mirip dengan avatarnya. Meskipun avatarnya tidak memiliki kemampuan tubuh sebenarnya, manfaat terbesar untuk memiliki avatar adalah bahwa ia dapat ditinggalkan kapan saja. Ini adalah peningkatan terbesar dalam hal pengembangan spiritualnya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat membagi perhatiannya, mengingat betapa hebatnya kekuatan spiritualnya. Dia tidak bisa mengendalikan kedua sisi dengan sempurna pada saat yang bersamaan. Ini adalah langkah selanjutnya yang ingin dicapainya. Sejak dia melintasi peringkat 70, kekuatan jiwanya telah meningkat pada tingkat yang lebih cepat. Meskipun dia tidak memiliki Haodong Power lagi, dia masih cenderung menjadi Soul Douluo berdering 8 dalam waktu 5 tahun, mengingat kecepatannya saat ini. Ini termasuk asumsi bahwa dia tidak bertemu dengan keadaan yang menguntungkan. Dia bahkan belum berumur 20 tahun. Dalam 5 tahun, usianya baru sekitar 24 tahun. Ketika dia berusia 30 tahun, dia bahkan mungkin sudah hampir menjadi Titoul Douluo. Selain itu, dia bukan seorang guru jiwa biasa. Dia adalah seorang master jiwa dengan jiwa bela diri ultimate. Contoh sederhana adalah pertarungan semalam. Jika Dai Hao memiliki jiwa bela diri ultimate, dia akan mampu menimbulkan korban yang signifikan pada 2 legiun insinyur jiwa, mengingat kultivasinya, bahkan terhadap pertahanan mereka yang tangguh. Selain itu, Douluo berjudul dengan jiwa bela diri pamungkas juga tidak akan takut pada jarum dewa matahari bulan. Huo Yuhao memikirkan sesuatu. Iya nih, saya membawa kembali jarum ilahi Sun Moon kemarin. Starsky Douluo itu telah menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya saya mendapatkan kembali jarum ilahi Sun Moon yang saya berikan kepada Duke Harimau Putih terakhir kali, tetapi saya bahkan mendapatkan jarum tambahan gratis. Saya memang memiliki nasib besar dengan Starsky Douluo ini.
Sangat sulit bagi Huo Yuhao untuk menggunakan jarum ilahi Sun Moon, mengingat kultivasinya saat ini. Namun, ia memiliki jiwa bela diri kembar. Kekuatan jiwanya secara keseluruhan jauh lebih besar daripada tuan jiwa lainnya dengan peringkat yang sama. Selain itu, kekuatan jiwanya juga jauh lebih murni, mengingat jiwa bela diri pamungkasnya. Jika dia melepaskan kekuatan penuh dan mempertaruhkan segalanya, dia mungkin bisa melepaskan serangan dari jarum ilahi Sun Moon sekali. Ini karena dia masih memiliki satu keuntungan lagi, kekuatan rohaninya yang luar biasa. Dia tidak perlu menguras terlalu banyak kekuatan jiwanya untuk secara akurat mengarahkan jarum ilahi Sun Moon. Tentu saja, hanya Titlet Douluo 9 cincin yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari jarum Dewa Sun Moon. Dia telah berhasil melepaskan serangan itu kemarin karena dia beruntung. Setelah menyelinap dalam serangan terhadap Starsky Douluo, ia mendapatkan kendali atas jarum ilahi Sun Moon yang terisi penuh. Kekuatan spiritualnya tidak kalah dengan Titlet Douluo, dan dengan demikian mengarahkan dan menembakkannya bahwa waktu tidak menimbulkan banyak masalah. Pada saat ini, Dai Luoli kembali. Dia tampak sangat panik. Kamu kembali. Bagaimana situasinya di luar? Huo Yuhao memandang Dai Luoli. Dia sudah jauh lebih tenang dibandingkan kemarin setelah dia mengetahui tentang invasi dan menyelamatkan Duke Harimau Putih. Dai Luoli tampak sangat muram ketika dia berkata, itu buruk. Mereka sudah menghitung kerugian yang kita derita. Lebih dari 70.000 tentara dari tentara lapangan Northwestern tewas. Di antara mereka, lebih dari 50.000 adalah pasukan tempur. Mereka semua mati karena alat jiwa. Ada juga lebih dari 20.000 orang yang terluka, dan 10.000 orang hilang. Saya khawatir mereka yang hilang tidak mungkin hidup. Ini berarti bahwa lebih dari 80.000 tentara kita terbunuh setelah serangan mendadak Kekaisaran Sun Moon kemarin. Setelah dia selesai berbicara, mata Dai Luoli sudah memerah. Dia meninju dinding di sampingnya cukup keras untuk memecahkannya. Huo Yuhao juga berubah muram. Kekaisaran Sun Moon terlalu kejam. Mereka telah menggunakan alat jiwa kelas 9 melawan tentara biasa. Ini sangat langka dalam sejarah benua. Kali ini, Kekaisaran Luo Star akhirnya melihat betapa mengerikannya alat jiwa. Alat jiwa kelas 9 mengancam Titlet Douluo, tapi ini tidak mutlak. Itu tergantung pada budidaya Titlet Douluo. Namun, kehancuran dari Douluo berjudul tidak bisa dibandingkan dengan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Titlet Douluo tidak dapat menyebabkan kehancuran massal, tetapi waktu diperlukan bagi mereka untuk melakukannya. Namun, peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 tidak membutuhkan proses apapun. Begitu mereka meledak, mereka bisa melenyapkan banyak nyawa. Mereka terlalu menakutkan. Apa berikutnya? Bagaimana situasinya sekarang? Huo Yuhao menekan kemarahan di dalam hatinya dan berusaha tetap tenang. Dai Luoli dengan menyakitkan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kami telah meminta bantuan dari ibu kota dan 2 kerajaan lainnya. Pada saat yang sama, kami telah memperketat garis pertahanan kedua kami dan mengerahkan semua sumber daya kami di sana. Ayah saya memang sudah kembali. Namun, dia tidak datang ke Imperial Radiant City, tetapi pergi ke Dawn City sebagai gantinya, yang berjarak 100 km. Kota itu kira-kira sebesar ini. Tentara lapangan Northwestern juga telah mengubah strategi mereka dan memperluas area pertahanan mereka sehingga Kekaisaran Sun Moon tidak dapat menggunakan alat jiwa untuk menghancurkan pertahanan mereka lagi. Ayah saya juga telah menyerahkan naskah penyesalan kepada Yang Mulia, menyatakan keinginannya untuk bertarung sampai mati di kota Dawn. Saat ini, perintahnya adalah kita harus menunda militer Kekaisaran Sun Moon dengan segenap kekuatan kita untuk membeli waktu agar bala bantuan datang. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan dasar lebih jauh. Tentara lapangan Northwestern telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Apakah itu dalam hal pertahanan kota atau kekuatan militer, kota ini lebih baik daripada kota-kota pedalaman.
Setelah garis pertahanan kita di sini dilanggar, musuh kita akan maju tanpa hambatan. Saya khawatir mereka tidak akan terhentikan. Saya perkirakan akan butuh setengah bulan bagi bala bantuan militer untuk tiba. Namun, beberapa legiun penguasa jiwa telah dikerahkan untuk membantu kami. Huo Yuhao mengangguk. Ini mungkin yang terbaik yang bisa dilakukan untuk saat ini. Dalam situasi mereka saat ini, Kekaisaran Bulan Matahari masih bisa dilawan begitu bala bantuan Kekaisaran Douling tiba, mengingat dasar yang mendalam dari Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimanapun, Kekaisaran Luo Bintang adalah yang terkuat dari 3 kekaisaran asli di benua Dou Luo. Kekaisaran Luo Bintang juga memiliki jumlah guru jiwa terbesar di seluruh benua, termasuk Kekaisaran Matahari Bulan. Ada lebih dari 10.000 master jiwa dalam 10 legiun master jiwa, kekuatan yang tidak bisa diabaikan.